Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Malam hari ini kita berjumpa di salah satu tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, hidayah serta keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu berlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan bab minasyirki iradatul insan bi'amalihi dunya, yaitu termasuk kesyirikan yang mana manusia beramal soleh yang diinginkan hanya dunia. Wa fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dalam sahih bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita. Ta'isa wa intakasa wa idha syika fala intaqasha. Hadisnya masih ada lanjutannya. Tuba li'abdin akhidin bi'inani farsihi fi sabilillah ash'atha ra'suhu mubaratan qadamahu in kana fil hirasa kana fil hirasa wa in kana fis saqah kana fis saqah. In ista'dzana lam yu'zan lahu wa in syafa'a lam yusyaffa'. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Jihad babul hirasah fil ghazwi. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tertipu dan binasalah hamba dinar, tertipu dan binasalah hamba dirham. Begitu juga tertipu dan binasalah hamba khamisah, tertipu dan binasalah hamba khamilah. Jika dia diberikan maka dia ridha, jika dia tidak diberikan maka dia marah. Maka tertipulah dia, binasalah dia, wantakasa. Begitu juga artinya apa namanya? Intakasa itu subhanallah, sebentar saya disalahnya. Wa idza syika fala intaqasha. Kemudian apabila dia tertimpa duri, tertusuk duri, maka dia tidak akan bersabar. Tuba li abdin, maka sungguh mulia bagi seorang hamba yang akhidhi bi'inan, yang mengambil inan, yang menjadikan tali pengekang farosihi, kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Kemudian rambutnya lucak dan kakinya penuh dengan lumpur. Apabila dia diletakkan di
pasukan patroli, maka dia menjadi seorang yang patroli. Dan apabila dia dijadikan ke pasukan yang berpengendali, ya pengendali, maka dia menjadi pengendali. Apabila dia minta izin, tidak diizinkan baginya. Apabila dia meminta syafaat, maka dia tidak diberikan syafaat. Apa makna hadis ini? Baik, makna hadis ini adalah sebagaimana di awal dikatakan ta'isa. Ta'is, ya. Ta'is, ada yang membacakannya dengan fathul ain, ta'as. Ada yang bacanya ta'is, ada yang bacanya ta'as, yang bermakna tertipu dan binasa. Siapa yang tertipu dan binasa? Yang pertama adalah abdud dinar. Abdud dinar huwa naqad minad dhahab. Dia adalah mata uang dari emas. Wa dinar al-islami waznatuhu misqal. Jadi satu dinar itu artinya dinar itu adalah satu misqal. Wasammahu abdud dinar, sehingga dinamakan hamba dinar. Li'annahu ta'allaqa bihi ta'allaqul abdi birabbi fakana akbar hammihi. Kenapa dikatakan hamba dinar? Karena ketergantungannya, ya, kepada dinar tersebut sebagaimana ketergantungannya kepada Allah. Bahkan ketergantungannya kepada dinar lebih besar, lebih kuat daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadamahu 'ala ta'ati rabbih. Ya. Dan bahkan dia mengedepankan dinarnya daripada taat kepada Rabbnya. Wa yuqalu fi 'abdid dirham. Begitu juga dikatakan kepada hamba dirham. Ya, makila fi 'abdid dinar, sebagaimana dikatakan kepada hamba dinar. Dirham adalah mata uang yang dari perak. Waznatud dirham al-islami sab'atu a'syari mithqal, yaitu 0,7 dari dinar. Ya, fa kullu 'ashrati dirahim sab'atu masaqin. Maka setiap 10 dirham, ya, maka itu adalah fakulu asyratu dirahim sab'atu masakin. Ya, maka setiap 10 dirham, ya, setiap 10 dirham maka dia ada 7 misqal. Yang intinya adalah bahwasanya kalau dibawa ke Indonesia biasanya dinar atau dirham. Dinar itu adalah kira-kira seharga seekor kambing, kemudian dirham seharga seekor ayam. Ya. 1 dinar berapa saat ini? Berapa? Gramnya 4,5. Berapa per gram? Sekarang 800 kali 4 32, tambahin lagi setengahnya berarti 3,6 sudah dapat kambing? Sudah? Sudah. Maka dikatakan 1 dinar itu adalah 1 ekor kambing, 1 dirham itu adalah 1 ekor ayam. Ya, itu perbedaan antara dinar dan dirham. Wa qad arada al-mu'allif bi hadzal hadis. Maka muallif pengarang di sini menginginkan hadis an yubayyina, menjelaskan anna minan nas man ya'budud dunya. Ada di kalangan manusia ini mereka menyembah dunia, diperbudak oleh dunia. Yatadallalu laha wa yakhda'u laha. Yang artinya sangat merendahkan diri terhadap yang namanya dunia. Wa takuna munah wa ghayat, sehingga dijadikan dunia ini adalah sebagai tujuan utamanya, visi paling pertama. Fayaqdabu idza faqadat, sehingga apa, orang yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, maka ketika hilang dunianya, maka dia akan apa? Ya Allah, dia akan marah. Wa yarda idza wajadat, dan kalau dia dapat dia akan senang. Wa lihadza sama, maka dari itu dinamakan, Nabi SAW menamakan man hadza sya'nu 'abdan laha. Siapa yang seperti ini maka dia secara tidak langsung menjadi seorang hamba, menghambakan diri.
Wa hadha man yu'na bi jam'il mal min adh-dhahab wal fiddah fayakunu muridan bi 'amalihi dunya. Ya. Ini adalah padahal kalau lihat hadis ini berlaku bagi orang-orang yang dia pekerjaannya tentang keduniaan. Dan intinya dunialah yang dia dahulukan. Sehingga ada sholat dia tidak peduli. Ini kalau saya sholat nanti uangnya. Ya kalau tokonya saya tutup pas Jumat, di mana saya dapat belanja? Ya nanti orang pada pembeli atau lari kepada pedagang yang lainnya. Ya ini dalam hal keduniaan. Ya, qauluhu, kemudian Nabi SAW menganjurkan, begitu juga tertipu dan binasa hamba khamisah dan hamba khamilah. Ada yang mengatakan hadza man ya'ni bi madhharihi wa asasihi. Ya, yang ini adalah tentang fasilitas. Ya, yang dikejar adalah fasilitas. Li'anna al-khamisah kisa'un jamil. Khamisah itu adalah baju, pakaian yang sangat bagus. Khamilah firash, yaitu kasur yang sangat mewah. Ya, yang dia kejar adalah fasilitasnya. Bahkan ada dalam riwayat lain dikatakan pengertian yang lain, ya khamisah dan khamilah ini adalah mata uang. Sama seperti semacam rupiah, rial atau juga ringgit dan sebagainya. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan khamisah di sini adalah pakaian yang sangat bagus, khamilah adalah kasur. Ini menunjukkan fasilitas. Dia menghambakan diri hanya untuk mendapatkan fasilitas itu. Laisa lahu hammun illa hadzal amr. Dia tidak punya kepentingan apa-apa kecuali hanya ingin mendapatkan ini saja. Fa idza kana 'abidan li hadhil umur lihannahu sarafa laha juhudu wa hammatuhu. Jika seandainya ini sudah digaris bawahi, artinya apa? Pengucapan, dia mengatakan bahwasanya ya, dia melakukan hal dunia yang memang dia kejar hanya dunia, dia lupakan akhirat. Bagaimana orang yang beramal akhirat yang hanya tujuannya dunia? Tentu lebih parah. Kemudian qauluhu, ya, fahadha a'zam, maka orang yang beramal amalan akhirat tetapi yang dia inginkan hanya keduniaan saja, ini yang berbahaya. Inilah yang lebih bahaya. Maka saya katakan, kita seandainya melakukan sholat tahajud dengan harapan hanya ingin mendapatkan rizki, ya, tanpa tujuan mendapatkan pahala, nanti kelamaan ya sudah sholatnya sudah rajin, dapat 1 bulan 2 bulan mulai bosan. Saya sudah minta tiap hari, sudah tahajud, sudah duha, sudah ini, tapi kok Allah belum turunkan saya. Saya masih seperti ini ekonomi saya. Seakan-akan sholat yang dia lakukan hanya untuk mendapatkan hal itu saja. Ya. Kemudian qauluhu, maka Nabi SAW mengatakan in u'tiya radiya. Kalau dia diberikan dia ridha. Wa in lam yu'ta sakhata. Adapun jika dia tidak diberikan dia marah. Ya, yahtamilu an yakuna al-mu'tiya huwa Allah. Ya, bisa saja yang dimaksud memberi di sini Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga pemberian di sini termasuk al-i'ta qadariyan, pemberian qadari. In qaddarallahu lahu rizqa wal 'ata radiya. Kalau Allah takdirkan dia mendapatkan rezeki dan diberikan kepadanya, dia menjadi ridha. Wa syaraha sadrahu. Bahkan hatinya merasa senang. Wa in muni'a, ketika dia dihalangi untuk mendapatkan rezeki, tidak ditakdirkan mendapatkan rezeki, wa hurimal mal, bahkan diharamkan hartanya, tidak sama sekali dapat, sakhita biqalbihi wa qawlihi. Dia marah di dalam hatinya dan mengatakan ka'an yakul, dia akan mengatakan limadza kuntu faqiran wa hadza ghaniya. Kenapa saya kok masih miskin sedangkan ini malah kaya? Saya sudah setiap hari keluar pagi, berangkat pulang malam, tapi kok saya masih miskin? Ya. Maka wa ma asbaha dzalika dan sebagainya, fayakunu sakhitan ala qada'illah, sehingga apa? Dia sakhit, dia marah terhadap takdir Allah. Wa qadarihi li anna Allah man'ahu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memang melarangnya. Ketika Allah sudah melarang, tidak mungkin semuanya
Ya, walaupun ya, jadi Allah Subhanahu wa taala sudah dalam hadis yang katakan jika Allah ingin memberikan manfaat kepada seseorang walaupun seluruh dunia berkumpul untuk menutupinya agar jangan sampai, Allah pasti akan sampaikan. Begitu juga sebaliknya. Kalau Allah ingin memberikan madarat kepada seseorang walaupun seluruh dunia, manusia seluruh dunia yang ada makhluk, seluruh makhluk di dunia ini melindunginya, ketika Allah takdirkan mudarat, bahaya. Wallahu subhanahu wa ta'ala yu'ti wa yamna'u li-hikmah. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sesuatu dan menahan sesuatu li-hikmah. Pasti akan ada hikmahnya. Wa yu'ti dunya liman yuhib wa man la yuhib. Ingat, Allah berikan dunia ini kepada siapa yang dia cintai dan kepada yang tidak dia cintai. Ingat, keduniaan siapa saja Allah berikan. Ingat, rizki, salah satu dunia itu adalah rizki. Rizki siapapun Allah berikan. Tidak terpandang siapa dia. Tidak memandang keyakinannya. Tidak memandang status sosialnya. Tidak memandang jabatan dan sebagainya. Itu rizki. Dalam hal keduniaan. Kesehatan termasuk namanya keduniaan. Allah berikan. Ternyata kesehatan ini Allah berikan bukan hanya kepada orang beriman, tetapi juga kepada orang kafir. Kesembuhan dan semacamnya, semuanya dalam hal keduniaan Allah berikan kepada siapa yang dia cintai dan tidak dicintai. Dan tetapi perhatikan, wala yu'tid din illa liman yuhib. Akan tetapi dalam hal agama Allah tidak akan berikan kepada siapapun kecuali yang dia cintai. Agama ini, agama kita, agama Islam, Allah tidak akan berikan hidayah ini kecuali siapa yang Allah cintai. Kecuali yang Allah pilih. Di Bali yang sebagaimana kemarin saya katakan, saya share itu. Jadi untuk 2020 berapa jumlah orang Bali kemarin itu? Berapa kemarin? 4 juta sekian. Baru yang muslim berapa kemarin? Sekitar 500-an ribu. Hanya berapa persen? Kita di Bali saja semuanya Allah berikan. Bahkan ada raja-raja Bali, ini kan orangnya namanya Raja Bali, tidak ada yang miskin, semuanya kaya. Padahal kalau kita lihat rajanya bukan orang Islam, tapi Allah berikan kekayaan. Tapi dalam urusan agama, dalam urusan hidayah, Allah hanya berikan kepada yang dikehendaki, kepada orang yang memang dicintai. Berarti secara tidak langsung kita ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diizinkan oleh Allah untuk memeluk yang namanya agama Islam. Maka jangan khianati cintanya. Jangan khianati cintanya. Allah sudah berikan cinta, jangan berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal wajib 'alal mu'min, sehingga wajib bagi seorang mukmin an yarda bi qada'illahi wa qadarihi. Hendaklah dia ridho kepada keputusan dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. In u'tiya syakara. Jika memang diberikan, bersyukurlah. Wa in muni'a sabara. Jika belum diberikan, maka bersabar. Hanya 2 saja. Ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mukmin. Sungguh sangat takjub perkara orang beriman. Jika diberikan dia bersyukur, jika tidak diberikan dia bersabar. Hanya ini saja. Roda manusia hanya 2. Roda orang beriman hanya 2. Syukur, sabar. Syukur, sabar. Itu saja. Kemudian wa yahtamilu yuradu bil i'ta. Yang tadi kan dikatakan jika diberikan dia ridho. Yang tadi pertama yang dimaksud pemberi di sini adalah Allah. Atau bisa juga yang dikatakan yuradu bil i'ta, yang dimaksud pemberi di sini adalah huna al-i'ta'us syar'i, pemberian
syar'i. Atau in u'tiya min malin yastahiquhu minal amwali syar'iyyah. Jadi kalau dia diberikan harta dari harta yang memang berhak atau dari harta-harta yang secara syar'i dia merasa ridha, wa in lam yu'ta sakhita. Kalau dia tidak diberikan dia menjadi marah. Wa kullal ma'nayaini haqqun. Sehingga kedua makna ini sama saja. Wa huma yadullani ala hadzal rajul la yarda. Yang menunjukkan bahwasanya laki-laki ini atau seseorang ini la yarda, dia tidak menjadi senang illa lil mal. Kecuali hanya untuk mendapatkan uang, mendapatkan harta, wala yaskhatu illa lahu. Dan dia tidak marah kecuali jika tidak mendapatkannya. Walihada sammahu Rasul sallallahu alaihi wasallam 'abdan lahu. Sehingga dinamakanlah dia seorang hamba. Kemudian baru Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ta'isa wan takasa. Ta'isa khaba wan takasa itakasa alaihi umur bihaitsu la tatayassaru lahu. Oh ya. Intakasa di sini maksudnya adalah kesulitan, justru bertambah sulit. Ya. Jadi yang dimaksud ta'isa wan takasa. Kemudian Nabi mengatakan bahwasanya dia tertipu, binasa dan justru dan semakin sulit. Ya. Kenapa intakasa alaihi umur bihaitsu la tatayassaru lahu? Tidak mendapatkan kemudahan. Kenapa? Karena yang dia kejar hanya itu saja. Dia tidak mengejar pahala. Sehingga target fokusnya adalah dunia, jabatan, fasilitas dan sebagainya. Ya. Sehingga bagaimanapun caranya dia harus mencapai di posisi itu. Maka kata Rasulullah SAW, inilah orang yang tertipu, inilah orang yang binasa, dan dia akan merasa kesulitan untuk mencapai targetnya. Kesusahan, ya Allah gimana caranya ini? Seakan-akan harus didapatkan. Sebagaimana Rasul katakan, intakasa, justru dia akan mendapatkan kesulitan. Ya. Fakullama, maka setiap arada syai'an, setiap dia menginginkan sesuatu itu, dunia tersebut, inqalabat alaihimul umur khilafu ma yurid. Berubah. Ya, dia menginginkan saya harus bekerja ini, harus ya itu target saya 1 miliar. Akhirnya apa? Berubah. Bukan 1 miliar yang dia dapatkan, justru hutang 1 miliar. Ingin ngejar target ini harus. Ya, begitu juga orang-orang yang mencalonkan dirinya, ya, yang menjadi pemimpin, ya, yang ingin dicoblos, yang diinginkan hanya jabatan saja. Di awal dia keluarkan uangnya semuanya dengan harapan saya nanti kalau jadi pemimpin saya bisa ini, nanti dapat ini dan sebagainya. Ya, uang gaji saya sekian, kemudian apa lagi? Tunjangannya sekian, nanti akan ada tanda tangan ini, proyek ini dan sebagainya. Oh lumayan nih kalau hitung-hitungannya. Yang dia kejar hanya itu saja. Akhirnya apa? Justru dia tertipu, binasa. Justru apa? Uangnya habis buat kampanye, akhirnya tidak jadi. Kenapa? Targetnya sudah salah. Ya. Ta'isa, maka di sini dikatakan dia mendapatkan sesuatu yang bukan dia inginkan. Walihada qol, maka Nabi SAW mengatakan, wa idza syika fala intaqasha. Kalau dia tertimpa duri, tertusuk duri, fala yastati' ayyuzila ma yutihi an nafsihi. Dia tidak bisa. Orang tipe seperti ini, kalau dia terkena duri, dia tidak mau melepas. Tidak mau melepas sendiri. Butuh bantuan orang lain. Ya. Dia tidak bisa menghilangkan rasa sakit yang tertimpa bagi dirinya. Ini bagi orang-orang, ingat, bagi orang-orang yang memang tujuannya hanya untuk mendapatkan dunia, akhiratnya yang dia lupakan. Ya. Wahadal jumal as-salas, maka 3 jumlah atau 3 kalimat tadi yahtamilu an takuna khabaran, bisa saja yang kata Rasul katakan tertipu, binasa, kemudian dia mendapatkan kesulitan. Jadi jumlah ini atau kalimat ini bisa dikatakan ini sebagai khabar, sebagai pemberitaan
tentang an hali hadzal rajul, tentang keadaan orang tersebut. Ya, wa annahu fi ta'asah wa takasah. Kenapa? Karena dia berada pada kesulitan dan kebinasaan. Wa adamu khalas minal adha. Bahkan apa? Dia tidak bisa melepaskan dirinya dari penyakit. Ya, wa yahtamilu an takuna min babid du'a, dan bisa saja ucapan Rasul ta'isa menunjukkan apa? Doa. Celaka, binasa, tertipu. Seakan-akan Rasul berdoa mudah-mudahan binasa. Ya, celaka ala man hadha hari, terhadap orang yang tadi yang menjadi menghambakan dirinya kepada dinar. Li'annahu la yahtammu illa lidunya. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan, tidak memiliki ketujuan kecuali hanya ingin mendapatkan dunia. Fada'a alaihi an yahlak. Maka Nabi mendoakan bagi dia adalah kehancuran. Wa an la yusiba minad dunya syai'a. Bahkan dia tidak mendapatkan apa-apapun, bagian apapun di dunia. Wa an la yatamakkanu min izalati ma yu'dhihi. Bahkan dia tidak bisa menghilangkan rasa sakit yang menimpa dirinya. Wa qad yasilu ila syirki. Bahkan ini kadang-kadang hal seperti ini bisa menjatuhkan dia kepada kesyirikan. Indama yasuddahu dzalika an taatillah. Ketika dia apa? Menghalangi atau ya, dia menjadi hamba dinar, dirham, justru apa? Menghalangi dia dari ketaatan kepada Allah, hatta asbaha la yarda, sehingga dia menjadi tidak ridha illa lil mal, kecuali kalau dia sudah pegang uang, wala yasqatu illa lahu. Begitu juga dia akan marah kalau tidak pegang uang, tidak pegang harta. Seakan-akan yang harus dia pegang, yang menjadi sandaran utama bagi orang tersebut adalah harta. Maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya maka dia akan celaka bagi orang yang hanya bersandar, yang menjadi dunia, yang visi dan misinya hanya keduniaan. Ingat, ini bukan hanya hamba dinar, bahkan bisa dikatakan hamba rupiah. Ya, ingat, bukan hal ini hanya sebagai contoh, karena banyak di kalangan masyarakat, apalagi di zaman dulu, Rasul sudah katakan di abad yang dulu, 1500 atau 1400 abad yang lalu, Rasul sudah mengatakan ini. Karena dinar, ya, celaka orang yang menghambakan diri kepada harta. Ya, akhirnya apa? Mohon maaf, karena dia menghambakan diri dengan harta, mohon maaf, ada yang menjual kehormatannya hanya untuk mendapatkan harta atau hanya untuk mendapatkan fasilitas. Sehingga kehormatan dijual, harga diri dijual, bahkan naudzubillah kesuciannya dijual, wal'iyadzubillah, hanya untuk mendapatkan keduniaan. Ya. Kemudian selanjutnya Rasul lanjutkan, baru kebalikannya. Kalau tadi dikatakan bahwasanya orangnya itu berarti celaka, kalau sekarang tuba li 'abdin, mulia, sangat mulia bagi seorang hamba, ya, yang mengambil bi'inani farsi, ya, bimumsikun bimakudi farsi alladhi yuqatil fi sabilillah, yaitu apa? Dia megang tali kekang kuda, yang mana kuda ini digunakan untuk fisabilillah. Sangat mulia pekerjaan seperti ini. Maka dikatakan apa? Qabitu an yuqatilu litakuna, ya, bahwasanya yuqatilu an yuqatila litakuna kalimatullahi al-ulya la lilhamiyah. Disinilah perhatikan bahasa ini. Tuba li 'abdin akhidin bi'anani farsihi fi sabilillah. Sungguh sangat mulia orang yang walaupun dia hanya memegang tali kekang kuda, tapi kudanya ini dipersiapkan untuk perang fisabilillah. Apa fisabilillah? Ini dia. Apa itu perang fisabilillah? Supaya kita tidak salah mengatakan orang itu berjihad, mengatakan orang itu syahid. Siapa itu fisabilillah? Ingat, fisabilillah adalah an yuqatila litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Ingat, bahwasannya dia berperang untuk meninggikan kalimat Allah, bukan karena asabiyah, bukan karena
fanatisme, kesukuan, kenegaraan, ya, al-wataniyah, bukan karena kewarganegaraan au ma asbaha dzalika, atau selain daripada itu. Silahkan nanti buka apa yang dimaksud dengan jihad fisabilillah. Ingat, jihad fisabilillah adalah berperang. Di zaman Rasul, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, orang yang berperang hanya untuk agar disebut sebagai orang yang pemberani, atau ingin membela sukunya, atau karena ingin disebut namanya nanti, atau karena ingin riya, siapakah di antara mereka yang dikatakan fisabilillah?" Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, yang berperang fisabilillah itu adalah alladzi, ya, yang berperang di jalan Allah, itu adalah yang berperang li'ilahi kalimatillahi hiyal ulya, untuk meninggikan kalimat Allah. Ingat, berarti di sini orang fisabilillah, ya, adalah peperangan antara muslim melawan siapa? Kafir. Pertama, berarti orang fisabilillah adalah muslim lawan kafir. Yang kedua, apa? Niat dan tujuan dari orang yang berperang. Apa niatan dia berperang? Sehingga Nabi SAW pernah ditanya, ada orang yang berperang hanya ingin mendapatkan ghanimah. Berperang hanya ingin mendapatkan gaji atau bagian dari dunia. Sehingga muncullah hadis yang tadi. Yang dikatakan fisabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah melawan orang kafir dengan ingin meninggikan, dengan tujuan meninggikan kalimat Allah. Ingin meninggi. Wa kalimatullahi hiyal ulya. Kemudian apa? Kalimat orang kafir adalah sufla, rendah. Dengan tujuan seperti itu. Maka bisa kita rinci sekarang. Siapa yang dikatakan fisabilillah, jihad fisabilillah, nanti kalau dia mati di dalamnya, siapa yang dikatakan sebagai syahid? Saya mengucapkan hal ini, kami mengucapkan hal ini bukan maksud ingin terbawa oleh politik yang saat ini. Tidak ada kepentingan sama sekali, tidak. Kami hanya ingin melindungi bagaimana kaum muslimin semuanya. Sehingga syahid itu ada 3. Ada syahid dunia dan akhirat. Ada syahid akhirat, ada syahid dunia. Syahid dunia akhirat adalah syahid yang tadi. Ya. Syahid dunia akhirat adalah syahid yang tadi. Dia berperang di jalan Allah melawan orang kafir. Kemudian apa? Dengan niatan untuk meninggikan kalimat. Berarti orang yang syahid seperti ini, nanti ya, kalau jelas peperangannya, ingat jelas peperangannya lawan orang kafir, maka kondisi seperti ini, maka dia tidak dimandikan. Ya, dia tidak dimandikan. Hanya apa? Dia dikuburkan. Ya, dia dikuburkan dengan pakaiannya, yang akan darahnya yang akan menjadi saksi. Kan tidak dimandikan kan? Ini jelas. Dan dia mendapatkan balasan di akhirat adalah surga. Sebagaimana hadis Nabi SAW, bahwasannya surga itu ada di bawah kilatan pedang. Ini bernama syahid dunia akhirat. Yang kedua ada namanya syahid akhirat. Syahid akhirat ini adalah syahid yang sebagaimana Rasul katakan, ada orang-orang yang mati dalam keadaan dalam keadaan hamil wanita, atau dalam keadaan melahirkan, ya, wanita yang dalam keadaan melahirkan itu meninggal, maka dia syahid. Begitu juga orang yang mati tenggelam, syahid. Apalagi
Orang yang tertimpa runtuhan dia syahid. Orang yang terkena penyakit taun matinya maka dia syahid. Semacam sekarang corona ini dibilang taun, maka orang yang mati dalam keadaan ini dia terbilang dikatakan syahid. Cuman hati-hati. Ya, begitu juga orang yang dibunuh, orang Islam yang dibunuh secara zalim dikatakan syahid. Cuman hati-hati ketika mengucapkan. Makanya ada sebuah bab, Nabi SAW mengatakan, ada sebuah bab yang mengatakan apa? Ya, puasanya dalam kitab Al-Bukhari membuat sebuah bab la yuqalu li fulan syahid. Tidak dikatakan kepada si fulan itu sebagai syahid. Maksudnya apa? Jangan mentakyin. Jangan menjustis seseorang langsung. Menghukumi langsung orangnya. Oh, si fulan ini syahid. Ini tidak boleh. Yang boleh melakukan ini hanya nas. Hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasul. Pernah kita dengar sebuah cerita? Pernah ada yang dengar sebuah cerita yang artinya bahwasanya orang dalam setelah terjadi peperangan ya melihat ada salah seorang yang sangat luar biasa, lukanya kemudian darahnya bercucuran, dia dalam keadaan mati. Ada seorang yang mengatakan begini di hadapan Rasul, wah ini berarti sekarang tidak ada yang ngalahin pahalanya orang ini kayaknya pahalanya yang paling besar. Maka Rasul mengatakan ahlun nar, ini adalah ahli neraka. Ternyata apa? Di akhir masa dia ikut berperang. Dia ikut berperang, melakukan dia perang. Kemudian apa? Ternyata dalam peperangan dia terluka banyak. Darah keluar bercucuran. Dia merasa tidak kuat dengan sakitnya. Akhirnya dia keluarkan pedangnya, ditusukkan kepada dadanya sendiri. Artinya bunuh. Makanya Rasul mengatakan manusia memuji, oh ini syahid, pahalanya besar ini. Tidak ada pahala yang sebesar kecuali hanya dia saja yang mendapatkan pahala. Dia yang menang hari ini. Ternyata Rasul tidak mengatakan dia malah ahli neraka. Bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi sudah, artinya dia datang ikut berperang. Ini orang Madinah. Dia ikut berperang. Maksudnya dengan tujuan apa? Dia berperang secara sendiri, dia mengucapkan saya ikut berperang bukan karena membela agama, tapi ingin menjaga kehormatan Madinah. Hanya ingin menjaga kehormatan Madinah, bukan karena agama. Dari segi niat dia sudah salah. Peperangan apapun itu lakukan adalah peperangan untuk membela Islam. Sehingga ada yang mendhaifkan, ada yang memalsukan hadis yang mengatakan hubbul watan minal iman. Cinta kepada negeri adalah termasuk keimanan. Ini dikatakan hadis palsu. Kita senantiasa membela negara kita, membela negara, membela tempat kita karena di dalamnya banyak kaum muslimin. Maka saya rasa waktu perang di zaman penjajahan kan muncul bahwasanya jihadnya hukumnya adalah fardu ain, membela negara. Kenapa? Karena di sini ada banyak orang Islam untuk mempertahankan Islam. Ini wajib hukumnya. Sehingga apa? Syahid di sini kita kembalikan. Tadi itulah yang dikatakan ke nomor 3, yang namanya syahid dunia. Sehingga apa? Orang yang walaupun dia kelihatan syahid, dia terluka dan sebagainya di dalam peperangan, dia secara prosesi pemakaman dia dikatakan secara prosesi pemakamannya itu dia dilakukan secara syahid. Darahnya, artinya pakaiannya digunakan, tapi pahalanya belum tentu dapat.
Ada apa tidak hadis yang mengatakan ada seorang yang mati syahid di dunia, syahid dalam peperangan, tapi rohnya masih menggantung? Ada? Kenapa rohnya menggantung? Belum bayar utang. Yang syahid saja Rasul katakan akan masuk surga, rohnya masih bisa menggantung. Lantas, mohon maaf, maka tidak pantas bagi kita mengatakan atau menjustis seseorang dengan mengatakan syahid. Sehingga Al-Bukhari menyampaikan sebuah bab, la yuqalu li fulan syahid. Tidak pantas mengucapkan kepada seseorang atau menjustis seorang manusia dikatakan syahid. Kalau dia syahid berarti dia mendapatkan surga. Apalagi pemahaman kita, mohon maaf, di kalangan kita masih banyak orang awam, ini syahid berarti dia dekat dengan surga. Kalau dia dekat, ya, berarti kalau dia sudah masuk surga dia dekat dengan Allah. Mulai pikiran yang lain masuk. Ini yang kita takutkan. Maka menjustis seperti tidak boleh. Boleh kita hanya mengatakan sebagaimana hadis Nabi SAW, siapa yang melakukan ini matinya dalam keadaan seperti ini atau tenggelam, maka dia mati syahid. Kita ucapkan secara umum. Kayak kami seumpama, biasanya kan ada khutbah dalam kuburan nih. Ada orang yang meninggal, ibu-ibu yang meninggal ketika melahirkan. Kita sampaikan hadis. Nabi SAW sampaikan orang yang mati, meninggal, seorang wanita yang meninggal ketika melahirkan, maka dia terhitung syahid. Tapi ini bahasa hadis secara umum, tidak menjustis seorang manusia. Baru nanti mudah-mudahan dengan adanya seperti ini, beliau yang meninggal mudah-mudahan terhitung syahid. Ini yang selamat. Tapi kalau sudah mengatakan syahid, hati-hati, berarti orang yang pertama kali mengucapkan, orang pertama kali menuliskan, dialah yang bertanggung jawab. Ya, dialah yang akan bertanggung jawab. Bukan berarti kita mengatakan orang ini buruk, tidak. Justru kita mengatakan mudah-mudahan syahid. Karena dia adalah seorang muslim. Mudah-mudahan syahid. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya, mudah-mudahan Allah memberikan dia surga. Tapi kalau kita mengatakan Allah dia surga, siapa milik surga? Hati-hati, pengucapan seperti ini dilarang. Bahkan Al-Bukhari pun sampai mengeluarkan bab tidak boleh mengatakan kepada seseorang itu syahid, kecuali yang memang sudah sudah ditentukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan ada itu, ini syahid dan sebagainya. Sehingga ada namanya syuhada. Sudah ditakyin. Siapa yang mentakyin? Rasulullah. Biarkan. Ya, itu lebih selamat. Sehingga ingat, hati-hati dalam pengucapan. Saat ini ya bukan sekedar ucapan, tapi ucapan ini bisa dibawa ke keyakinan. Ini yang bahaya. Tapi selanjutnya kita lanjutkan. Kemudian apa? Ada orang yang melakukan. Jadi pekerjaan walaupun rasanya bagi kita cuma pegang tali kekangan begini saja. Tapi yang dimaksud di sini dia betul-betul melakukan itu karena keikhlasan. Apalagi kudanya ini digunakan untuk perang fisabilillah. Dia rawat. Orang yang ikhlas itu, kata Rasulullah SAW mengatakan apa? Ash'atha ra'suhu. Rambutnya meskipun artinya apa? Rambutnya acak-acakan, kemudian apa? Kakinya penuh dengan debu, menunjukkan kayaknya remeh. Ya, ini bukan kelas tinggi. Ya, kalau kelas tinggi kan biasanya, mohon maaf, biasanya kalau pejabat itu, ya jangankan itu, kotoran aja nggak ada di jasnya. Ini pekerjaan yang kalau dilihat fisabilillah, ini pekerjaan paling bawah, hanya pegangin tali kekang. Sehingga apa? Orang yang niatannya hanya lillah, ingkanatil fil hirasah, kalau dia ditugaskan menjadi tugas patroli, dia siap.
Kalau dia ditugaskan jadi pengendali, dia siap. Karena fisaqah idista'zana, biasanya makanya Nabi SAW mengatakan orang yang tidak punya jabatan paling bawah ini kalau kita di dalam dunia perkantoran yang paling bawah itu apa kira-kira? OB. Perhatikan, kalau OB mau minta izin libur bisa? Mana lebih cepat? Kalau bos minta libur sama anak buah minta libur, mana lebih dahulu? Yang kira-kira dapat libur? Bos yang punya. Atau di bawahnya bos. Di sini dikatakan idas ini sta'dana, orang seperti ini kalau dia minta izin dia tidak dapat izin. Kalau dia minta syafaat dia tidak dapat syafaat. Tapi di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan apa? Bahwasanya di sini ya ini menunjukkan indan nasi lahu laisa lahu jah. Jadi pekerjaan seperti ini tidak ada di sisi manusia, ini tidak ada kedudukan, tidak ada kemuliaan. Tapi apa? Hatta innahu, sampai bahkan kalau dia minta izin tidak dikasih, sampai dia minta syafaat tidak dikasih. Akhirnya apa? Di sini walakinnahu, akan tetapi pekerjaan di sini wajihun indallah walahul manzilah aliyah. Dia punya wajah di hadapan Allah. Bahkan apa? Walahul manzilah aliyah. Dia punya posisi yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu yuqatilu fi sabilillah. Karena dia berperang di jalan Allah. Dia tidak mau memperhatikan. Dia tidak terlalu hirau dengan posisinya di mana. Masih ingat dengan cerita Khalid bin Walid? Yang dulunya sebagai pemimpin, akhirnya di zamannya siapa? Di zamannya Umar dirubah. Dia menjadi anak buah. Tapi karena tujuannya bukan ingin berperang, bukan ingin mendapatkan jabatan, tapi ingin mendapatkan syahid, dia tetap menjalankannya. Mudah-mudahan ini saya agak lebih cepat tadi, ya. Mudah-mudahan nanti insyaallah kita bisa sempurnakan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Kita akhiri dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.